لله الحمد لله ذو السلطان والوالي برهان والموت بالوجود كرام والإحسان اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادات والمرادات والإرادة والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله تعالى من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang terutama saya muliakan guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, adik daripada Da'ilullah almarhum Sabilillah Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, dari penerus dakwah Nurul Mustafa. Ibu-ibu udah pernah dengar nggak majelis Nurul Mustafa? Orang sini tahu nggak majelis Nurul Mustafa, Bapak-bapak? Iya aja lah ya. Kalau ditanya Bapak diam, tapi nanti dia ngomong. Dan juga kepada saya punya saudara juga Kiai Haji Fahmi dan para santri tahfidz Quran. Namanya ini majelis apa? Darul Furqan, yang dibimbing oleh para ustadz. Namanya siapa? Hadib Alwi dan dari Yaman. Oh, Ismu Yaman. Yaman. Oh, Ismu. Dan juga yang telah membuka daripada pengajian ini, khususnya ini memang beliau tadi bilang sudah lama tidak dibuka pengajian ini, dengan inti tujuannya agar warga sini bisa mengaji membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini salah satu untuk penerang kita nanti di dalam kubur. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah menyuruh kita untuk menerangkan di dalam kuburan kita, bukan bawa patromak, ya, bukan bawa lampu. Kalau di dunia ini kita pasti ada lampu bisa menerangkan jalanan dan lain sebagainya, kalau siang ada matahari. Kalau di dalam kuburan belum tentu kita bisa menerangkan dengan apa yang kita punya di dunia. Tetapi yang bisa menerangkan adalah qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Dengan tema ini saya tidak berpanjang lebar karena nanti Habib Abdullah yang akan bicara lagi. Cukup luar biasa bahwasanya bekal kita, hidup kita ini cuma satu, adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka di dalam syair Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, ma yasna'un abdul bil izil ghina wa izun li kullil azil lil muttaqin. Seseorang tidak akan bisa membuat satu kemuliaan yang abadi dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan tahtanya. Ketika dia mati, maka itu semua jabatan akan musnah dan tidak ada harganya nanti di akhirat. Kecuali yang akan abadi kemuliaan itu adalah ketakwaannya dia kepada Allah. Maka dari itu kita harus paham bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah itu kita disuruh apa? Ibadah. Diajarkan dengan para alim ulama agar kita selalu bersujud kepada Allah, membaca Al-Quran dengan pendekatan kita kepada Allah. Kalau seandainya kita berbisnis untuk mencari keuntungan, ya seperti kita pengen usaha pasti ada, pengen keuntungan itu seperti apa? Itu harus ada yang namanya apa? Fokus
kuat materinya seperti apa, usahanya supaya ini dan ini. Oh ini caranya begini. Artinya ada khusus yang sekiranya itu yang membawa keuntungan kita. Gak mungkin orang dagang gak dapat keuntungan. Kalau rugi pasti besok untung itu tukang dagang. Begitupun akhirat. Apa yang kita cari dalam kehidupan akhirat itu adalah tujuan kita agar kita diberikan ampunan dan ditempatkan yang Allah tempatkan di dalam Al-Quran, yaitu surga bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur di pagi hari ini, malam ya, malam mulu kita jalan. Terus ada badan tahu loh kalau jalan malam mulu malam. Ya sebetulnya ini belum istirahat. Malam tadi acara di Jakarta Timur, Allah juga ada acara. Teman kita sudah lama juga sama ini. Dulu Habib Hasan pernah datang ke sini berapa kali, 2 kali. Saya tahu sini sambung oleh Syekh Baharmi dari Hadramut, belum pulang beliau ya, masih dakwah. Alhamdulillah mengunjung kembali kita dan langsung menempatkan untuk bisa mengisi acara. Tapi alhamdulillah ya, beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa menjaga anak-anak santri tahfidnya sehingga nanti menjadi penerang cahaya dalam kuburnya dunia ulang. Kembali daripada tema bahwa kita ini memiliki yaitu arus keyakinan yang kuat ketika kita ingin mendapatkan ridha-Nya Allah, ridha-Nya Nabi Muhammad SAW, dengan tadi dibilang duduk di kita dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena menjalas jalas. Orang kalau duduk dengan orang-orang baik, wataknya orang-orang baik itu akan nempel kepada kita. Apa yang mereka kerjakan, kita akan lihat. Kita akan pengaruh, akan menjadi baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen hidup baik, pengen hidup tenang, kita kumpul dengan orang-orang saleh, mendengarkan ayat Al-Quran tadi oleh Ustaz Yaman. Anak mau bilang kalau Habib katakan nanti. Jadi ada khususnya membaca Al-Qurannya, ada nasihat. Ini membuat hati kita ini tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau yang membuat ketenangan hati itu orang yang menyebut nama Allah, membaca ayat Al-Quran. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang sifat jauh kepada Allah, dengar ayat keluar, kabur, pusing gatal kita. Kenapa? Karena tidak ada nur cahaya dari Allah. Atau yang suka baca salawat, salatullah salamu, itu enak tengah pagi ibu-ibu, wah enak. Kalau pengajian bajunya sama, putih-putih, merah-merah, hijau-hijau, sampai pelangi, sampai hijau. Saking senangnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang sudah diwajibkan kita untuk membaca tilawatil Quran. Itu wajib. Harus kita mempelajari. Apalagi kenapa? Karena orang yang membaca daripada Al-Quran, hatinya tenang, akan damai. Tetangga sama tetangga damai, saudara sama saudara damai. Karena ada nur cahaya. Orang kalau sering baca Al-Quran itu walaupun berpatah pergi belajar, itu ada cahaya nur. Ya. Karena cahaya nur itu didapatkan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Seperti di dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul wala takhafu wala tahzanu wa abshiru fi jannah allati kuntum tu'adun. Kalau mereka orang yang telah selalu artinya bersama Allah. Nah, kalau orang baca Al-Quran kan pasti hatinya selalu dekat kepada Allah. Betul tidak? Terus mau itu seain baca seain, saya tanya, lebih sering kita tiap hari baca Al-Quran apa buka HP? Sering kita baca Al-Quran apa buka HP? Itu sudah fakta umum sudah. Kalau baca Al-Quran boro-boro mau satu ain, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nganggapnya bisa dimakan.
sekali. Tapi kalau baca hadis 50 jam nggak bakal ngangap-ngangap. Asli. Nah itulah. Kenapa bisa begitu? Karena nur cahaya itu tidak akan masuk. Jadi kita ini tidak terbiasa membaca Al-Quran. Kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, kita akan nagih itu Quran. Walaupun seayat terus terbiasa kalau udah kita membaca Al-Quran. Begitupun kalau orang yang memiliki hati, kata Allah bilang innal ladzina khalu, dia memiliki daripada apa? Hatinya selalu zikir kepada Allah, maka Allah akan tetapkan dia bagi orang-orang yang istiqomah. Mau diuji apapun kalau sudah memiliki Tuhan, artinya yakin kepada Allah, diuji apapun dia akan senyum. Kenapa? Inilah yang kuharapkan. Itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Mau diuji hartanya, diuji dirinya, bahkan tidak punya apa-apa. Ketika dia memiliki Allah, memiliki ketenangan Allah, maka kedamaian itu akan selalu dia lantunkan. Senyum yang dia akan baca, istiqamah membaca Al-Quran, ibadah kepada Allah. Dia lebih baik dia menyendiri untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dia tidak mau urusan dunia. Itu kalau orang yang memiliki. Bagaimana supaya dia bisa istiqamah? Tadi bilang duduknya dengan orang-orang saleh. Duduknya orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukan hanya orang-orang yang selalu dia memiliki Tuhan terus dia bisa itu, bahkan dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Artinya apa? Para malaikat mendoakan dia, memberikan ampun kepada Allah untuk dia jika dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasa sedih. La khafur, dia tidak akan merasa sedih mau diuji hartanya, uji dirinya sekalipun. Tenang, asik. Kenapa? Dia sudah memiliki yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Nah itulah kita harus yakin apa yang kita kerjakan, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, kita mesti yakin. Maka jaminan mereka yang selalu istiqomah, duduk di majlis zikir, membaca Al-Quran, membaca salawat, bersedekah, membantu orang, merangkul orang, saling menyapa sama orang. Dengan Islam itu damai untuk menyampaikan kedamaian. Maka apa? Jaminan bagi mereka yang selalu merangkul dan dengan saudara-saudara muslim kita, wa absiru fi jannah, maka Allah tetapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia akan bertemu dengan kekasihnya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita selalu meminta kepada Allah agar kita diberikan sebidang taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu akan sementara. Dunia fana, dunia ini akan hancur. Dunia darul balak, dunia itu tempat balak, tempat musibah. Nggak ada orang hidup di dunia enak-enak aja, nggak ada. Pasti ada ujiannya, dan sama suami istrinya, dan sama tetangganya. Cara biar kita aman, damai, kita kumpul dengan orang-orang sendiri. Karena hati itu butuh dengan apa? Hati itu pun harus dipenuhi dengan cahaya nur Al-Quran, nur salawat kepada Nabi Muhammad. Uang pun bisa dicari, uang bisa dicari, tapi ketenangan gak akan bisa dicari kecuali dengan mereka selalu kumpulnya dengan orang-orang saleh. Sehingga walaupun dia tidak memiliki apapun, maka dia akan selalu tenang dan ridha apa yang Allah berikan. Maka dengan singkat apa yang saya sampaikan, intinya kita bersyukur kepada Allah akan selalu kita ditetapkan kepada orang-orang yang baik, sehingga kita dikembalikan lagi menjadi orang-orang yang baik dan mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Dan teruslah kita membawa kedamaian, teruslah kita mengajak kebaikan, karena itulah tujuan hidup kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh dengan kebaikan dengan cara apapun kita, walaupun itu dengan sekecil apapun, kita harus bawa kebaikan sehingga kita insyaallah matinya menjadi orang yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum saya akhiri karena
sering kalau Habib Hasan setelah ceramah untuk kita membaca salawat, saya minta sedikit salawat saja ya, mudah-mudahan sambil guru kita Habib Abdullah untuk beristirahat dan mendoakan kita. Mari kita baca salawat ini yang sering. Alhamdulillah Habib Hasan guru kita mendapatkan ijazah salawat Sidi Sadat ya, Sidi Sadat. Mungkin kalau kemarin di bulan Ramadan, Ibu tahu Habib Hasan bin Ja'far Segaf yang meninggal di bulan Ramadan itu saudara saya, kakak umur pertama. Beliau sebelum meninggalnya mendapatkan salawat Sidi Sadat. Siapa orang yang membaca salawat Sidi Sadat ini, itu udah di Google sudah ada tuh, namanya salawat Sidi Sadat. Itu ya, salawat Sidi Sadat. Tujuannya apa? Tujuannya insya Allah mendapat keberkahan dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hajat dan niatnya insya Allah digabung oleh Allah. Tinggal antum bisa amalkan tiap harinya 11 kali pada sholat 5 waktu ataupun 11 kali salawat Sidi Sadat. Insya Allah Allah mendapatkan ketenangan kita dunia wal akhirat. Ayo kita baca.